Binary search. Oke, algoritma binary search adalah algoritma pencarian pada array atau list dengan elemen yang telah berurutan. Cara kerja dari algoritma ini adalah dengan memotong array menjadi dua bagian secara terus-menerus, sehingga nilai yang dicari ditemukan. Nah, dengan algoritma pencarian binary search untuk sorted array, kita dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Dengan kata lain, algoritma binary search ini lebih efisien dibandingkan algoritma lainnya, semisal linear search. Gitu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh bagaimana cara kerja binary search dalam melakukan pencarian data di sorted array. Di sini kita sudah memiliki sampel sorted array dengan indeks 0 sampai dengan 9 dan data yang akan kita cari ini adalah 23. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu nilai dari low, high, dan mid. Untuk nilai low, pertama kita bisa definisikan dengan indeks terkecil pada array dan high adalah indeks terbesar pada array. Untuk mencari nilai mid, nah ini kita bisa cari nilai tengah dengan cara low ditambah high, kita bagi 2, lalu kita bulatkan ke bawah. Berarti 0 tambah 9 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Kita bulatkan ke bawah, berarti 4 nilai midnya. Nah, setelah itu, elemen pada indeks keempat kita bandingkan dengan data yang ingin kita cari, yaitu 23. Nah, ternyata 23 ini lebih besar dari 16. Berarti datanya ini lebih besar dari mid. Berarti, dengan kata lain, data yang ada di 0 sampai dengan 4 ini tidak perlu atau tidak kita gunakan lagi. Dengan begitu, penunjuknya akan berubah. Low-nya ini akan menjadi M plus 1, berarti sama dengan 5. H-nya masih sama, 9, dan M-nya ini berarti 5 ditambah 9 sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ya, kita lihat di sini M-nya sama dengan 7. Lalu, elemen pada indeks ke-7 kita bandingkan lagi seperti sebelumnya. Ya, langkah sebelumnya berarti kita ulang lagi nih sampai datanya ketemu gitu kan. Nah, kita lihat di sini ternyata si 23 ini lebih kecil daripada 56 kan. Berarti data yang ingin kita cari itu lebih kecil daripada nilai si mid. Nah, berarti sama seperti sebelumnya. Kita ubah lagi nih nilai low, high, dan mid-nya. Kan? Lalu nilai L-nya ini masih sama dengan 5. Dan nilai H-nya ini berubah menjadi M-1. Ya kan? Sini. Berarti H-nya itu 6. Dan untuk mencari nilai tengahnya, kita dapat menentukan dengan cara 5 ditambah 6, 11. Kita bagi 2 sama dengan 5,5 dan kita bulatkan ke bawah, berarti nilai M-nya sama dengan 5. Nah, lalu kita bandingkan lagi nih elemen pada indeks ke-5 dengan nilai yang ingin kita cari. Nah, kita bandingkan ternyata 23 ini sama dengan 23. Berarti nilainya cocok nih sama nilai tengah dengan si nilai yang ingin kita cari. Berarti datanya ketemukan bahwa si 23 ini terdapat pada indeks ke-5. Nah, kurang lebih seperti itu contoh penerapannya pada sorted array. Mungkin selanjutnya kita akan membuat sebuah program untuk penerapan binary search ini di dalam bahasa pemrograman Python. Ya, di sini saya sudah membuka kode editor VS Code dan saya sudah membuat file dengan nama bs.py. Selanjutnya kita akan membuat sebuah program pencarian data dengan menggunakan algoritma binary search di bahasa Python tentunya. Oke, langsung aja. Pertama-tama kita bisa buat dulu functionnya. Kita definisikan dengan nama binary search. Lalu kita buat sini parameter. Yang pertama array, kedua itu nilai yang ingin kita cari, kita sebut saja value. Lalu yang ketiga itu kita tulis low dan
high gini. Nah, di sini saya akan menggunakan metode rekursif, yaitu kita dapat memanggil function itu sendiri di dalam sebuah function. Nah, karena nilai low dan high-nya ini sudah ada, berarti kita definisikan dulu nih nilai tengahnya atau nilai mid. Ya kan, kita definisikan dulu L, H, dan M. Kan? Kita buat dulu misalkan mid sama dengan seperti yang tadi kita bahas, low tambah high, kita bagi dua, lalu kita bulatkan ke bawah. Oke, selanjutnya kita bisa membuat kondisi, kan? Jika value-nya atau nilai yang ingin kita cari itu lebih besar daripada si nilai mid atau nilai tengah, berarti kita rubah nih penunjuknya. L-nya ini berarti menjadi M plus 1, kan jadi 5 di sini. H-nya tetap sama dan M-nya juga menggunakan rumus yang sebelumnya. Oke, gitu ya. Kita rubah ya, berarti jika si value-nya ini lebih besar daripada nilai atau nilai elemen mid, maka kita bisa return si function itu sendiri dengan array yang sama, value yang sama, tapi nilai low-nya berubah menjadi mid plus 1 dan high-nya tetap sama. Namun, jika value-nya lebih kecil dari nilai tengah, maka kita return function itu sendiri dengan array yang sama, value yang sama. Kita lihat di sini ya. Kalau si value-nya ini lebih kecil daripada nilai tengah ya, atau nilai elemen pada indeks mid, nah berarti kita buat di sini low-nya tetap sama, high-nya yang berubah ya kan. High-nya ini berubah menjadi M-1 di sini. Berarti kita buat low-nya tetap sama, berarti high-nya ini min 1 gini. Nah, jika tidak, atau jika si nilai tengahnya itu sama dengan data yang ingin kita cari, sama dengan value, berarti datanya ketemu kan. Nah, kita return aja index array-nya di sini. Kita return mid. Nah, begini. Klik 2 di sini. Nah, di sini harusnya udah selesai atau sudah jalan. Mungkin kita bisa buat kondisi lagi. Gimana kalau datanya itu gak ketemu gitu kan? Kalau datanya gak ketemu kan berarti kondisinya si high-nya ini udah ngelewatin si L ya. H-nya di kiri, L-nya di kanan ya kan, udah ngelewatin. Tapi kan itu gak ketemu datanya, gak ketemu di dalam array ini. Berarti kondisinya gini, jika si high ini lebih kecil daripada low nilainya, berarti datanya nggak ketemu. Kalau nggak ketemu kita return aja dah min 1 gini. Kan nggak ada tuh indeks array min 1 ya. Jadi kita return aja min 1. Jika tidak, ya kita jalankan yang ini. Nah, kita buat ini. Sip, mantap. Oke. Nah, ini harusnya sudah jalan dengan baik ya algoritma binary search-nya. Mungkin bisa kita coba tes di sini, misalkan ada sebuah array, kita isi aja 1 2 3 7 8 9, ada 20, ada 31, ada 89, ada 100 misalkan begini. Nah, selanjutnya kita print ya. Kita print begini. Binary search, kita coba dulu binary search. Kita masukkan array-nya, lalu kita cari nilai yang ingin kita inginkan. Misalkan kita ingin mencari nilai 3 ya kan, dalam sebuah array. Lalu nilai low-nya itu tadi untuk yang awal itu kita definisikan di sini 0 ya, atau indeks terkecilnya sama dengan 0. Dan untuk H-nya ini tadi kita buat awal-awal itu indeks terbesar di array. Berarti begini, len kalau nggak salah seperti ini, min 1.
Kalau nggak salah seperti ini ya di Python. Nah, kita coba tes. Ini harusnya akan mereturn index array si 3 ini. Si 0, 1, 2. Ya, berarti dia akan mencetak nilai 2. Nah, coba ya kita tes dulu ya. Kita jalankan sini py bs.py. Nah, benar tuh. Ternyata dia mencetak nilai 2. Berarti ketemu dong si nilai 3 ini ada pada indeks kedua 0, 1, 2. Nah, si 3 ini berada pada indeks kedua.